Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Lukman Hakim yang pastinya hari ini saya ingin mengedukasikan kalian belajar bahasa Inggris yang mudah dari dasar dahulu ya. Ini bahasa Inggris ini bahasa internasional ya, bahasa yang kalian harus bisa gitu ya. Saya akan jelaskan bagaimana sih belajar bahasa Inggris ya, yang enak, yang nyaman, yang santai gitu, tidak tegang ya. Pokoknya saya akan jelaskan di sini secara rinci detail, tapi di intinya saja, tidak menjelaskan dengan komprehensif. Maksudnya tidak menjelaskan dengan komprehensif itu maksudnya rinci detail dan ini gitu loh. Maksudnya dari poin A plus poin A1, A2, A3, terus A3 punya poin lagi nggak beranak ya. Pokoknya sini kan saya merangkum. Nah, rangkum dalam satu file yang saya pernah belajar bahasa Inggris di Mr. Karnain, Muhammad Karnain. Pokoknya saya pernah belajar sama beliau, yaitu guru bahasa Inggris saya, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk menerapkan ke kalian semua yang nonton di rumah ataupun ke orang lain ya. Oke, kita belajar bahasa Inggris ini dengan tema study English. Study English itu artinya belajar bahasa Inggris. English itu bahasa Inggris ya, atau Inggris ya. Inggris dengan Inggris beda ya. Inggris itu kan bukan bahasa yang bahasa Indonesia ya. Inggris itu kan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris ya itu English, England, English bukan England, English. Oke. Presentasi ini dibuat pada 20 November 2024. Sebenarnya udah lama ya, tapi saya lupa mempresentasikannya ke kalian. Oke, kita lanjut. Nah, inilah rumus bahasa Inggris. Jangan pusing dulu ya, jangan ngambil pusing dulu. Ini rumusnya banyak banget, kayak MTK ini, kayak matematika lah, kayak IPA lah. Nah, nanti saya ajarkan satu-satu gimana caranya. Saya ajarkan bertahap dulu ya. Ini questions or words ya, kata pertanyaan atau kata pertanyaan itu ini kayak why, what, where, when, who, which, how. Kalian lihat di table itu, jangan lihat kemana-mana dulu ya. Pokoknya kita bahas satu-satu dulu di table ini secara rinci, jadi kalian biar paham. Nah, integratif kalimat tanya. Integratif itu kalimat tanya ya artinya. Nah, kalimat tanya itu seperti apa? Do, did, does. Do, did, does. Do, did, does. Do itu buat apa bang? Buat siapa? Terus did itu apa sih artinya? Does itu apa? Artinya sebenarnya gini. Nanti saya jelaskan di bukan next video, self berikutnya, karena akan ada penjelasan di situ. Saya mau ngertiin dulu di rumus bahasa Inggris ini, kalian liatin dulu ya. Saya mau jelasin. Nanti kalian harus paham rumus ini. Bukan saya maksa paham, enggak, santai aja. Enggak usah terburu-buru. Kalian satu-satu dulu, jangan bikin pusing dulu. Pokoknya di sini ada subjek, pokok kalimat ya. Ada present tense, sekarang, hari ini, atau biasanya. Ya, present tense itu buat sekarang ya, buat hari ini, buat biasanya. Bukan artinya ya, bukan artinya sekarang, bukan. Maksudnya keadaan, suatu keadaan yang sekarang, hari ini, biasanya. Terus ada past tense, kemarin, barusan, bulan lalu. Keadaan barusan, kemarin, atau bulan lalu. Nah, di bawahnya ada am, was, are, were, is, was ya. Nah, itu kalimat, pokoknya ada garis dibagi dua tuh kan, ada do, di, das. Itu kan buat kalimat verbal sampai ujung ke verbal tuh ada bilang di kanan paling ujung itu ada verbal jenis kalimatnya. Terus di atasnya nominal. Nah, itu bagiannya nominal, ini bagian verbal. Nah, saya lupa warnain. Sebenarnya saya pengen warnain kalimat nominal, kalimat verbal itu seperti apa. Tapi takutnya kalian malah pusing. Makanya saya jelasin satu-satu dulu ya. Verbal itu ini seperti ini ya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang saya jelasin dulu subjek pokok kalimatnya dulu. Kalau saya artinya I, kamu artinya you, we artinya kami atau kita, they artinya mereka. Ya, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it dia untuk benda atau hewan.
itu untuk apa aja, sebenarnya bukan untuk apa aja, untuk konteksnya itu dia benda atau hewan, atau itu bisa diartikan itu it's, atau bukan itu juga sih, lebih konteksnya lebih ke dalamnya ke benda atau hewan ya. Misalnya benda atau hewan tuh kan nggak mungkin kan kalau hewan dibilangnya hewan laki-laki, hewan perempuan nggak ada kan. Masa ya makanya hisi, ini kan buat orang, hisi itu buat orang, terus itu bukan orang gitu loh, bukan orang, pokoknya benda atau hewan, makanya kita bandingkan, kita perbedakan, kita bedakan ya. Nah terus cara pakainya gimana? Kalau nominal ya, nominal itu ada pakai, nominal itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Saya jelasin ya, kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Kata kerja akan diganti kalimat pembantu, yaitu is, am, are, was, were, be, been. Be, been, be nya nih ada bin sama be kan. Di situ nanti aja dulu, perfectnya nanti, modalnya nanti dulu, kita fokus ke present tense dulu, past tense ya, baru nanti kita ke self selanjutnya. Kita tuntasin dulu satu rumus ini, nanti kedepannya kalian akan paham. Saya jelasin dulu di daerah sini ya. Nominal, jika kamu ya, jika tidak ada kata kerja, jika kamu membuat kalimat tidak ada kata kerja, maka kamu harus pakai kata pembantu. Misal contohnya di subjeknya adalah, pokok kalimatnya adalah kita pakai apa ya, saya atau I, tapi nggak ada kata kerjanya, adanya kata apa, bukan kata pembantu. Pembantu nanti kalau nggak ada kata kerja baru kita tambahin di depan subjek atau belakang subjek ya, itu pakai kalimat pembantu atau kata pengganti to be. Kata pengganti to be nya adalah is, am, are, was, were, be, been. Nah itu namanya to be. Contoh, saya sedih, I am apa, sedih itu sad ya, sedih itu sad, SAD, tulisannya SAD ya. Nah misal kamu sedih, you are, ini kan buat hari ini ya, pokoknya persentase itu sekarang hari ini. Kalau misal kemarin gimana bang? Oh kemarin berarti pakainya were, kamu sedih kemarin, misal you were sad yesterday gitu loh. Jadi harus tahu dengan detail. Inilah rumusnya dibuat oleh guru saya yang saya edit lagi oleh saya. Rumus ini jarang ada yang pakai karena emang ini rumus yang dibuat oleh bapak-bapak yang udah apa, ilmunya bermanfaat, profesional sekali dalam bahasa Inggris, umurnya telah 80 tahun ke atas kalau nggak salah ya, 70 atau 80 ya, 70 sampai 80 tahun ke atas. Beliau ini udah bikin rumus dari dia sekolah, makanya ini dia terapkan, saya diizinkan untuk menerapkan bahasa Inggris ini dengan rumus ini ya. Ini mempermudah kalian buat bikin kalimat, karena banyak orang belajar bahasa Inggris rata-rata tidak bisa membuat kalimat, mana nominal mana verbal ya, tidak bisa membandingkan itu. Jadi kuncinya adalah ada di sini. Kalau kalian bisa ini, otomatis ke selanjutnya bisa. Oke, kita video ini kita fokus ke rumus Inggris dulu ya, self ini. Nah, misalnya dia gimana bang? Dia laki-laki atau dia perempuan atau dia benda? Kita fokus ke dia laki-laki dan perempuan dulu. Misal pakai apa nih? Mau sekarang atau kemarin ya? Kayaknya sekarang aja dulu ya, paling gampang. Dia malas gimana? Dia malas itu nggak usah pakai hari ini. Kalau kalimatnya dia malas, berarti konteksnya berarti itu hari ini. Kalau tambahin kemarin, yesterday, berarti konteksnya dia past tense ya, konteksnya past tense ya. Kalau dia malas saja, berarti konteksnya nih hari ini, biasanya, keadaan biasanya atau sekarang gitu loh. Jadi kalau dia malas berarti he is lazy. Kalau kemarin tambahin ganti ke was, terus tambahin yesterday. Dia
malas kemarin. He was yesterday. Maaf. He was lazy yesterday. Kan dia malas itu lazy ya. He is lazy atau he was lazy yesterday gitu ya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang bagi saya kurang, percakapannya kurang, karena saya persiapannya juga kurang ini ya, dadakan sebenarnya bikin presentasi ini. Ya tidak apa-apa, yang penting kalian paham dulu nyampe sini, tahu ya present tense sama past tense. Nah, perfect itu akan ada di set selanjutnya, dan modals juga ada di sel selanjutnya, karena kita konsepnya present tense dan past tense. Pokoknya been itu ada di perfect ya, perfect tense atau perfect lah pokoknya, ada di kalimat sudah, telah atau belum. Itu kalau nominal pakai been ya. Kalau modals itu pakai be ya. Kalau nominal ya, modals itu apa, bentuk modals hari ini atau masa lampau itu ada beda-beda. Modals itu apa sih bang? Itu can, may, must, will, shall, could, might, would, should. Itu artinya ada di rumus ini. Can itu bisa atau dapat. Nah, bentuk modal hari ini atau sekarang tuh cuma ada 5 ya. Can, may, must, will, shall ya, shall. Can, may, must, will, shall. Nah, can itu bisa atau dapat, may itu boleh atau mungkin, must itu harus atau pasti, will itu akan atau mau, shall itu akan. Nah, bentuk modal saat lampau itu could, might, would, should. Itu ada bentuk lampaunya dari kalimat kata apa, kata modal apa, kalian bisa baca di situ ya. Nah, saya mau jelasin perfect dulu nih. Tadi kelewat, tidak dijelasin perfect ini. Perfect ini ya buat kalimat sudah atau telah atau belum. Kalau have itu arti, kalau arti kata kerja kalau nggak salah ya, atau kata apa ya, saya lupa. Have itu tuh sebenarnya kalau di kalimat perfect tense atau kalimat sudah, telah atau belum itu dia have itu sudah atau telah. Kalau haven't baru belum ya. Nah, di sini saya udah jelasin di rumus ini, udah saya terapin. Kalau have atau haven't itu dipakai untuk I atau saya, kamu, kami, kita, dan mereka. Itu di subjeknya kayak gitu ya. Dipakai untuk subjek apa? Dipakai buat I, you, we, they. I, you, we, they. Nah, had atau hadn't itu untuk masa lampau. Mau masa lampau, mau dia laki, perempuan, kamu, mereka, kami, mau saya, mau udah bentuk masa lampau, dia makanya had atau hadn't. Selamanya seperti itu, rumusnya tidak akan terbalik. Nah, hasn't dan hasn't ya, itu buat kalimat sudah atau telah atau belum untuk dia laki-laki, perempuan, benda atau hewan. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Misal paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, video ini fokus dulu ke rumus Inggris ya. Nah, baru kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa? Kalimat yang mempunyai kata kerja. Ingat, kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja. Rumus subjek pokok kalimat masih sama ya. Pokoknya saya akan jelaskan verbalnya ya. Beda-beda ya. Di sini ada kalimat integratif ya. Ada kalimat tanya, ada kalimat pertanyaan, ada kalimat tanya. Tapi kita nggak akan jelasin dulu kalimat tanya di integratif, itu ada di slide sebenarnya, slide selanjutnya. Kita fokus yang subjek, present tense, past tense, perfect, dan modals di kalimat verbal. Kita jelasin dulu dari subjek ke present tense dan past tense ya. Nah, ini kita ngambil kata kerja melihat
dia melihat. Itu ada kan tulisannya banyak banget melihat ya. Ada see, saw, sees, ada seen, ada see. Di modals ada see, di perfect tense ada seen, di past tense ada saw, di present tense ada see dan sees. Nah, ini saya mau gunain ini. Kenapa saya ngambil kata kerja kata kerja 1, 2, dan 3. Kata kerja itu di bahasa Inggris ada 1, 2, dan 3. Jadi kalian harus hafal dulu kalimat melihat. Kata melihat artinya itu see. Itu kata kerja pertama. Kata kerja kedua itu saw. Saw-nya itu bukan saw gergaji ya, beda lagi. Terus kata kerja ketiga itu seen. Nah, dipakainya gimana bang? Verbal. Kalau see itu buat hari ini, kata kerja pertama itu buat hari ini, sekarang, biasanya. Saya jelasin dulu ya. Buat sekarang, hari ini, keadaan sekarang, hari ini, biasanya. Ya, itu see kata kerja pertama. Kata kerja, seluruh kata kerja begitu bentukannya. Bentukan konsepnya ya. Konteksnya kayak gitu. Kata kerja pertama ya harus pakai present tense. Maksud present tense itu pakai kata kerja pertama ya. Maaf ya jadi muter-muter di sini. Nah, past tense itu kemarin barusan bulan lalu itu harus pakai kata kerja kedua. Dari sejarah dari dulu kayak gitu. Dari udah permanen ini, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau kalian makainya dibalik itu nggak akan artinya beda dan membingungkan banyak orang yang bisa baca bahasa Inggris pun bingung dia ya, makanya jangan dibalik-balik. Di sini sudah ada rumusnya, sudah paten ya, tapi jarang ada yang pakai karena guru saya juga makainya juga sekelompok orang saja, tidak diajarkan ke yang lain karena gurunya juga sudah bisa dibilang sudah lanjut usia, jadi yang bisa meneruskan cuma anak muridnya. Nah, kita lanjut. Rumus ini tuh ada saw, ada see, saw, seen. Nah, seen itu kata kerja ketiga. Itu buat kalimat perfect tense atau sudah, telah, atau belum. Nah, saya mau pakai nih. Kalau modal itu pakai kata kerja pertama ya. Nah, saya mau pakai present tense. Itu gimana? Caranya gampang. Saya berarti ada dua nih ya, ada kalimat saya, kamu, kami, ada kata saya, kamu, kami, kita, mereka, dan dia untuk laki perempuan dan benda hewan. Jadi ada dua ya, si sama si, is sama so. Nah, ada tiga berarti malahan ya. Tiga enggak. Tiga nanti dulu, ini bikin kalimat kata kerja yang satu dulu. Saya melihat kamu. Contoh kalimatnya. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Saya melihat kamu. I see you. Ya. Saya melihat kamu. Nah, kalau kata kerja pertama tuh seperti itu. Ya. Kalau mau digabung sama perfect tense atau sudah atau belum, gini kalimatnya ya. Saya sudah melihatmu, atau saya sudah melihat kamu. Saya sudah melihat, ini aja paling gampang. Saya sudah melihat. Saya sudah melihat. Tadi kalau perfect tense itu pakai kata kerja ketiga. Oh gini aja, kita yang kedua dulu belum ya, kata kerja kedua, aduh lupa saya. Saya melihat kamu kemarin. Nah gituin aja lah, paling gampang ini, paling mudah nih kalimat ini. I saw you yesterday. Nah, jadi seperti itu kalimatnya ya, tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Kalau sudah kayak gitu, sudah paten, sudah nggak bisa diubah-ubah.
Misalnya gini, kita ngambil kata kerja, jangan melihat deh, masa satu aja kata kerjanya dikit banget. Saya pergi ke sini. Pergi itu kata kerja 1, 2, 3 nya gini, go, went, gone. Go 1, went 2, gone 3, ya. Pokoknya kata kerjanya gini, kalau make present tense, dia saya pergi sekarang. Berarti gini, kalau sekarang apa artinya? Kalau kalian ada yang tahu mungkin, sekarang itu no, bukan no tapi no, tulisannya NOW, dibaca no, ya, dibaca no. Jadi ini kalau saya pergi sekarang, I go no, atau saya pergi ke sana sekarang, ya. I go there no, atau saya pergi hari ini, I go today, gitu aja ya, paling mudah itu. Terus kalau kata kerja kedua, saya pergi ke Bandung kemarin. Wah, ini kalimat panjang-panjang nih jadinya ya. Nanti ke sono-sono panjang-panjang, guys. I went to Bandung yesterday, kemarin kan. Nah, saya pergi ke Bandung kemarin, Pak. Pokoknya kalau to itu bisa digunain artinya untuk, terus ke, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih to itu artinya, tergantung kegunaannya aja, ya. Nah, tadi udah nyampe mana tadi? Ya, maksudnya kata kerja kedua. Kata kerja ketiga itu pakai kata kerja ketiga itu sin. Sebenarnya kata kerja itu banyak ya. Ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Beraturan apa sih? Contohnya, bentar ya, kata kerja yang beraturan itu yang belakangnya ed. Kalian pernah dengar ya, belakang ed itu yang beraturan itu? Saya lupa, ini masalahnya saya lupa. Saya taunya yang hafal itu kata kerja yang tidak beraturan, yang kayak forgotten, ya, forgotten, drink, drunk, atau minum, ya, eaten, makan, ya. Terus do, did, dan, mengerjakan. Nah, di sini kan ada do, did, does, itu sebenarnya buat kalimat tanya. Kalau do, did, dan itu melakukan atau mengerjakan, ya, itu kata kerja. Tapi kalau udah balik lagi ke do, did, does, itu jadinya kalimat tanya, bukan jadi kalimat kata kerja, beda lagi. Nanti saya jelasin di slide berikutnya kalau itu mah, ya. Kita satu-satu dulu, kita mikirin yang ini dulu. Nah, sin, ya, itu kan belum. Sin itu kan buat kalimat belum, telah atau sudah, ya. Saya sudah atau belum atau telah, ya. Saya yang simpel aja. Saya belum makan, gitu aja. Kalau makan, eat, ate, eaten. Tulisannya gimana? Gini tulisannya, ya. Mana? Bentar. Tulisannya gini. Eat, ate, eaten. Kok ini sih? Bentar. Tulisannya gini. Eat. Nah, eat. Salah, bukan ini. Ate, eaten. Nah, eat, ate, eaten
It itu kata kerja pertama, at itu kata kerja kedua, eaten itu kata kerja yang ketiga. Kita hapus dulu. Nah, ini kalau saya belum makan jadinya apa? Jadinya I have eaten. Tambah hari ini, misalnya hari ini I ate eaten. Aduh, saya jadi liar ini. I eaten ya. I eaten. Kalimatnya sudah ya. I haven't eaten today. Pokoknya kalau ada kata kerjanya ditaruh di belakang perfect tense. Tidak boleh di depan. Jadi kan saya udah ngasih ada rumusnya di sini kan, kata kerjanya di kanan kan, atau sesudah have atau had atau has kan. Jadi I have eaten today. Jadi kayak gitu. Sebenarnya jadi saya kalau nggak ada teksnya jadi mikir dua kali, mikir lagi, takut salah saya ngasih tahu ke kalian. Nah, modals gimana nih modals? Kalau modals itu gampang, dia pakai kata kerja pertama, balik lagi enak. Misalnya I can see, saya bisa melihatmu. I can see you gitu ya. I can see you, saya bisa melihatmu ya. Sebenarnya kata kerja itu banyak ya, nggak satu aja. Nah, ini he, see, it. Kita balik ke subjek atau pokok kalimat. He, see, it itu kan ada s-nya. Nah, di situ nanti saya akan jelasin gimana caranya. Nah, episode ini panjang sekali ya, kalau kalian mau tahu nih banyak banget ya. Pokoknya banyak nih ya. Pokoknya banyak lah. Nah, saya udah jelasin rumus Inggris ini ke kalian, mudah-mudahan paham, bisa dipahami. Pokoknya kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di komen di bawah. Misalnya nanya kak, bang, atau siapa kayak manggil saya bebas, mau siapa aja, mas atau apa, kakak kayak atau adik, asik adik. Yang penting sopan aja nanyanya dengan sopan santun ya. 5S aja, budayakan 5S. Nah, ini kan video edukasi, bukan video opini, bukan video argumentasi, bukan video debat. Ini kan video pembelajaran bahasa Inggris dasar ini tuh. Sebenarnya ini dasar dulu, ini rumusnya dulu. Kalian kan harus jago bahasa Inggris dengan rumus ini, insya Allah jago. Kalau kalian gak, karena banyak orang yang nggak jago tuh gini, dia tuh diajak di sekolah tuh jarang ada yang pakai rumus ini. Kalian boleh pakai rumus ini ya, bebas dengan izin orang yang buat rumus ini. Saya kan sudah izin, saya juga sudah izin ke guru saya, dan saya sudah izin untuk menerapkan ke kalian kalau bahasa Inggris itu mudah dan sangat berguna, bermanfaat bagi kedepannya gitu ya. Oke, kita lanjut di next video karena video ini panjang sekali, takutnya kalian bosan gitu kan. Oke, sampai jumpa di next video. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah kalimat, ataupun salah apapun itu, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, sekian dari saya. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.